Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat aja di rumah. Di video ini adalah video baru dari satu seri yang baru, di mana di seri ini kita akan belajar dari orang-orang yang sudah terlibat langsung di masyarakat dan gimana mereka mengaitkan pengalamannya itu ke dunia pendidikan. Semoga di seri ini membantu kalian untuk ngelihat bahwa kehidupan itu perspektifnya banyak banget. Dan banyak banget yang kalian bisa pelajarin ketika kalian bertemu dengan orang-orang ini, sehingga kalian secara tidak langsung mengalami apa yang orang-orang ini rasakan. Narasumber kita kali ini adalah seseorang yang mengambil kuliah di jurusan biologi dan kembali ke Indonesia dengan tujuan untuk melihat anak-anak Indonesia jadi anak-anak yang berkembang, anak-anak Indonesia jadi anak-anak yang hebat, yang bisa membawa nama Indonesia selangkah lebih maju. Di episode ini kita akan bicarain banyak soal pengalamannya dia kuliah dan gimana dia ngatasin tantangan-tantangan yang ada dan gimana dari kuliah itu justru membantu dia untuk jadi guru yang lebih hebat lagi. Penasaran sama ceritanya? Yuk langsung aja kita lihat diskusinya. Halo Hans, selamat sore. Hai Jo, what's up? Good. Apa kabar? Gimana di pandemi ini? Akhirnya jadi ngajar dari rumah. Ya, begitulah. Sambil nyari-nyari hobi baru, sambil nyari-nyari apa yang bisa dikerjain, ya sambil sibuk juga gitu. Oke. Hobi apa? Hobi apa sih yang lo jalanin baru? Maksudnya kan emang kayak lebih sebagai guru jadi kayaknya lebih santai gitu ya. Jadi kayak banyak hal yang mungkin kita jadi bisa explore juga gitu. Lu sendiri, lu pribadi, lu apa sih yang lu jalanin? So far sih yang lagi gua tingkatin ya, hobi gua pertama masak. Oke. Ya, kedua main musik. Dan main musik ini tuh jadi satu satu breakthrough yang baru karena sebelumnya tuh gua males gitu kayak ngerekam. Cuma akhirnya karena liburan gitu kan, ya daripada nggak ngapa-ngapain sekalian lah gitu. Oke. Iya, jadi emang ya gue udah tahu sih ya gitu. Jadi lo emang punya hobi main musik, cuma mungkin kayak karena kesibukan sebagai kesiswaan dan sebagai guru, jadi agak sulit untuk ngatur waktunya supaya bisa itu. Nah, oke. Tapi sebelum kita lebih lanjut, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, boleh nggak sih lo kenalin sedikit gitu tentang diri lo, apa yang lo kerjain gitu, pekerjaan utama lo sekarang seperti apa, background lo seperti apa? Oke. Kalau perkenalan diri, ya seperti biasa nama gue Hans Tanadi gitu ya. N-nya 2 pakai Y. Oke, itu nama belakang ya, Tanadi. Iya, soalnya biasa kalau mbak-mbak KFC gitu kan nanya. Oh. Enggak sih, maksudnya kayak yang mbak-mbak di bank gitu kan nanya. Gitu. Ya, kalau gue sih sekarang kerja ya jadi guru. Sekarang ini juga statusnya sebagai wakil kesiswaan gitu ya di Pelita 2 SMP. Dan kalau untuk keseharian sih aktivitas setelah sekolah gitu ya, setelah mengajar, gua ngajar les di rumah. Ya kecil-kecilan lah gitu, les-lesan yang ya anak-anak datang terus nanya terus pulang gitu. Ya, so far sih gitu. Kalau untuk record ya S1 gua kuliah di Taiwan ya di National Tsinghua University dan ya I guess that's it. Oke. And iya sih. Yeah. Terus kelihatan ya, jadi dari background lu juga ada papan gitu di situ biasa buat pakai ngajar gitu kan. Iya, itu punya emak gua sih dulu. Oke. Tapi anyway, akhirnya jadi ngeles juga ini ya, juga karena pandemi ini jadinya nggak ngelanjut. Iya, sekarang kalau ngeles ya jadinya libur. Jadinya semua online sih sekarang. Ngeles pun juga online? Iya. Oh. Jadi gue ngajarnya kayak gue ngajar sekolah juga gitu. Mereka nanya, gue jawabin. Kalau nggak jelas ya video call gitu. Oke. Oh, jadi ternyata masih bisa jalan ya. Cuma gue juga jalan sih sebenarnya ngeles. Gue masih punya murid ada 2. Dan kebetulan di daerah yang nggak terlalu parah gitu, mungkin nggak separah kayak di Jakarta gitu, jadi belum sampai belum sampai PSBB gitu, tapi gue masih jalan ke sana gitu. Oke. Nah
Oke ya, thank you untuk perkenalan singkatnya. Semoga menggambarkan. Nanti kita akan balik. Gue rencana sih akan balik lagi nanti ke pekerjaan lu sekarang gitu ya sebagai seorang guru. Tapi poin dari sebenarnya pembicaraan ini adalah karena di satu hal yang penting buat anak kelas 11 gitu ya, terutama kenapa kelas 11, karena kelas 11 ini mereka tuh udah mesti lihat bahwa apa sih gitu di dunia nyata tuh keadaannya seperti apa gitu. Jadi secara pribadi gue ketika mendesain modul character building, salah satunya adalah mereka tuh untuk rencanain mereka untuk melakukan perencanaan ketika mereka nanti akan kuliah gitu. Nah, jadi itu sih topik utamanya gitu. Jadi dan gue cukup tahu gitu ya tentang apa yang lo alamin ketika waktu lo kuliah, dan kita juga sekolah SD bareng-bareng gitu kan. Terus nah gue rasa menarik gitu ketika lo bisa ceritain itu ke murid-murid gitu. Jadi pengalaman lu, dan gue yakin ketika dengar cerita lu nggak semuanya tuh pengalamannya buruk gitu, tapi ada pengalaman baiknya juga gitu. Dan gue ngelihat bahwa rasanya sih lu orang yang sangat grateful gitu dengan apa yang lo alamin gitu, even itu pengalamannya buruk atau pengalamannya baik gitu, karena gue tahu dan gue yakin lo orang yang percaya sama Tuhan dan percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan lo itu sudah ada di dalam aturan yang baik oleh Tuhan gitu kan, gitu. Jadi nah kita sekarang mungkin orang-orang mau dengar kali ya, gimana sih waktu itu lu kuliah gitu, pengalaman lu seperti apa gitu, apa yang lu alamin gitu, sisi baik dan sisi buruknya apa aja. Oke, kalau buat kuliah ya, jujur gue kuliah S1 kan gue lulusan biologi ya, dan itu tuh bukan salah satu jurusan yang, gimana ya ngomongnya, gue waktu itu milih karena terpaksa gitu, ya maksudnya dalam artian orang tua gue berharap gue bisa jadi dokter, sementara gue nggak mau gitu. Nah terus gue mau ngambil psikologi, jadi awalnya backgroundnya seperti itu, gue mau ngambil psikologi, terus habis itu nggak diizinin. Jadi akhirnya jalan terakhir ya gue pikir dari SMA gue belajar biologi nih, ya udah gue ambil jurusan biologi lah gitu. Dan ternyata ketika gue masuk dari tahun pertama aja tuh rasanya enak banget gitu. Gilanya apaan? Ya, gue maksudnya gak jelas gitu, gue nggak paham, dan ini ternyata beda banget sama yang gue pelajari di SMA gitu. Dan sepanjang kuliah itu juga ya puji Tuhan sih gue dapet beasiswa ya pas pergi. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ketiga, jadi semester 1 sampai semester 6. Nah itu gue dapet beasiswa. Nggak full, tapi at least uang sekolah gue digratisin gitu. Ya, nggak full itu dalam artian uang dormitory gue masih harus bayar ya. Karena kalau full itu berarti uang dormitory sama uang makan itu gue dikasih gitu. Nah tapi ini enggak. Ya jadi gue uang sekolah yang gue nggak perlu bayar, tapi sisanya gue harus tanggung sendiri gitu. Nah sampai 3 tahun pertama oke sih gitu. Nah masuk ke tahun keempat itu tahun terakhir, maksudnya secara kelulusan normal itu tahun terakhir tuh. Nah tapi gue belum bisa lulus waktu itu karena SKS gue nggak cukup. Nah terus ada beberapa pelajaran tuh yang gue nggak bisa banget gitu. Nah minta tolong gurunya itu gue juga gak dikasih gitu kan. Jadi gue harus berusaha sendiri. Ya udahlah gitu. Nah masuk ke tahun keempat itu adalah masa-masa di mana gue tuh harus cari kerja. Kalau gue mau nerusin sekolah dan gue perlu hidup gitu. Maksudnya karena itu udah gak ada beasiswa tuh. Jadi tahun keempat itu beasiswa gue putus. Nah jadi orang tua gue harus biayain. Nah sementara biaya hidup kan gue gak ada tuh. Jadi gue harus cari sendiri. Nah, jadi akhirnya di saat-saat itu ya gue sambil cari kerja, sambil cari part time gitu. Jadi setelah kuliah malamnya part time, atau kalau misalnya gue kuliah sore ya berarti paginya gue kerja dulu, terus habis itu sorenya gue pergi kuliah, malamnya part time lagi gitu. Ya dan itu lumayan lumayan capek sih, maksudnya kalau mau dipikir-pikir lu udah capek kuliah mikir, tapi terus habis itu kerja lagi gitu. Ya itu sih yang gue alamin. Nah terus kalau untuk
masuk ke tahun kelima dan tahun keenam itu karena kan gue nggak bisa lulus ya, nggak bisa lulus tepat waktu, jadi gue harus delay. Nah tahun kelima, tahun keenam itu gue nggak usah bayar uang sekolah full. Kayak gue tahun pertama sampai tahun keempat. Nah jadi cuma half doang, sesuai SKS, ngambil berapa gue bayar berapa. Tuh. Nah tapi pas waktu itu dede gue juga kuliah lagi gitu. Maksudnya dede gue yang kedua kuliah, jadi biayanya juga besar. Nah mau nggak mau, gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh di situ, gitu. Maksudnya gue nggak bisa berharap banyak sama orang tua gue gitu. Orang tua gue paling akan biayain dede gue sambil biayai kehidupan gue sedikit gitu. Nah terus jadinya akhirnya gue harus sambil kerja yang udah bukan part time lagi levelnya. Maksudnya gini, kalau part time itu di Taiwan kita ada beberapa level kerja. Part time itu adalah untuk yang gajinya itu per jam, gitu. Gaji per jam dan itu biasanya lebih kecil jumlahnya. Nah kalau udah sampai masuk ke level yang lebih atas lagi itu namanya internship. Nah kalau internship itu pada dasarnya kita perlu ke kantor. Nah cuma waktu itu gue enaknya gue nggak usah ke kantornya, gitu. Nah dan gaji kita digajinya bulanan. Nah cuma gajinya of course lebih tinggi dari part time, tapi nggak setinggi sama yang kerja biasa gitu. Ya, nah jadi gue mau nggak mau gue harus cari yang selevel itu tuh, selevel internship gitu. Nah pokoknya singkat cerita, setelah gue kesulitan gitu ya, of course di sana ada kesulitan. Terakhir gue masih harus sambil kuliah, harus sambil cari kerja yang duitnya sebanyak itu gitu. Dan akhirnya gue cerita ke teman-teman gue dan ya of course sambil berdoa gitu ya, curhat, nyari tahu di gereja maksudnya kita ada yang bisa gue kerjain nggak nih gitu. Nah terus akhirnya sampai ke satu titik di mana gue bisa jadi translator gitu. Gitu. Nah itu yang bikin gue bersyukur sih, maksudnya di dalam translate itu tuh gaji gue cukup untuk membiayai uang sekolah gue, membiayai dede gue bahkan, jadi biaya hidup dede gue sama biaya hidup gue sendiri gitu. Ya at least cukup lah gitu. Dan setelah itu sih memang akhirnya gue lulus agak tertatih-tatih gitu ya. Orang itu 6 tahun lulus, maksudnya maksimal 6 tahun, gue somehow bisa dapet, ada mujizat gitu. Gue lulus, setahun ke-6 itu gue masih nggak bisa lulus. Jadi secara normal itu harusnya gue udah di DO gitu. Cuma karena gue tinggal satu pelajaran doang tuh. Jadi SKS gue terakhir 127, SKS kelulusan itu 128. Satu ya jadi. Tinggal satu, bener. Nah terus akhirnya karena setelah gue ngomong gitu kan ke jurusan, terus habis itu disampaikan ke dekannya nyari gue gitu. Karena maksudnya gue bukan anak teladan lah, tapi at least gue masih punya, gimana ya, maksudnya dibandingkan, at least untuk dibandingkan dengan orang-orang Taiwan pun gue cukup pede kalau gue tuh cukup punya attitude gitu. Ya, maksudnya ketika dilihat sama bagaimana attitude kita, gue sama profesor, sama orang-orang Taiwan dengan profesornya, itu bisa kelihatan ada perbedaan gitu. Dan kayaknya ini sih yang bikin dekan gue tuh lumayan, maksudnya kita jarang ngobrol, jarang ada panggilan, tapi bisa punya hubungan baik gitu. Ya, nah terus akhirnya dia manggil gue dan gue akhirnya disuruh ngambil summer class. Nah jadi kita di Taiwan itu ada satu kelas, maksudnya beberapa kelas yang namanya summer class. Nah itu adalah untuk pelajaran-pelajaran yang lu nggak lulus di semester normal dan lu bisa ngambil di summer class gitu. Kayak semester pendek lah. Semester pendek istilahnya. Nah jadi gue akhirnya harus ngambil kelas itu dan setelah itu baru dilulusin gitu. Gua recap dulu ya, karena ceritanya jadi lumayan panjang juga gitu ya. Jadi pertama ketika lo masuk kuliah itu bukan karena kemauan lo, itu yang pertama gitu kan. Terus habis itu lo kuliah, dapat beasiswa kira-kira selama 3 tahun beasiswanya. Terus habis itu di tahun keempat ya, berarti di tahun keempat itu ada satu pelajaran yang masih belum lulus gitu kan. Nah di tahun keempat itu akhirnya lu mesti kerja part time. Terus habis itu di tahun kelima dan keenam
somehow lo dapet satu mujizat di mana di situ lo akhirnya kerja yang bisa lo menghasilkan sehingga lo bisa bayar uang kuliah lo, bisa bayar biaya hidup lo, bahkan bisa biayain adik lo juga gitu yang kebetulan juga kuliahnya di sana gitu. Benar. Oke. Boleh ceritain nggak secara singkat aja, kenapa sih lo akhirnya kayak kepaksa gitu untuk ngambil jurusan biologi? Karena sebenarnya ya itu tadi backgroundnya orang tua gue maunya gue jadi dokter. Nah terus gue sendiri nggak mau, gue mau ke psikologi, tapi nggak boleh gitu. Nah sementara waktu gue di SMA major, saya istilahnya gini, karena SMA kita punya major gitu ya, dan majornya gue ada di biologi gitu. Jadi ya karena gue pikir daripada gue ngambil yang jauh-jauh, mendingan gue ambil yang deket gitu. Oke. Tapi waktu di SMA tuh lo nggak ngambil yang lain gitu? Maksudnya ada major lain nggak gitu dan yang bisa lo ambil gitu ya? Ada. Jadi kita sebenarnya belajar tetap, karena SMA gue SMA kelas khusus. Nah kita belajarnya tetap biasa sih, maksudnya semua pelajaran kita terima, tapi ada satu major yang kita harus belajar lebih gitu. Ya, dan kebetulan gue ngambilnya biologi. Sebenarnya pilihannya ya di sekitar sains sih, matematika, fisika gitu. Ya, ilmu alam ya. Ya. Tapi waktu itu lu milihnya biologi? Iya. Karena berdasarkan rumor, kalau kelas biologi itu kurang dari 4 orang, kelasnya nggak bakal ada gitu. Terus akhirnya gue kasihan sama temen gue. Akhirnya gue ngambil. Oke. Dan temen lu abis itu akhirnya kuliahnya juga biologi? Temen lu yang lu kasihan gitu? Iya, temen gue yang satu ambil biologi umum, yang dua lagi dokter. Oke. Ya bersyukurlah. Berarti temen lu harus bersyukur ya, karena ada lu gitu, mereka jadi terberkati bahwa mereka bisa ngambil biologi gitu ya. Iya. Oke. Tapi ini menarik ya, maksudnya karena biasanya kan orang tuh kalau disuruh ngambil jurusan ya, kalau lu ya gue juga cukup tahu gitu tentang sekolah lu, bahwa lu ada major gitu, sekolahnya cukup spesial. Kalau sekolah umum kan biasa ngambil IPA IPS gitu, terus biasanya peminatannya berdasarkan kayak lu suka di mana gitu, atau misalnya lu nilainya bagus di mana gitu kan. Tapi ini kan kayak ternyata maksudnya motivasi lu adalah buat lu nggak bantu temen lu gitu sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau lu disuruh milih gitu, waktu SMA lu akan ambil apa? In terms of mungkin gini ya, kayak IPA atau IPS gitu. Ya mungkin kalau major lu kan ya matematika, fisika, kimia sama biologi gitu kali ya. Tapi kalau in terms of kayak lu sekolah di sekolah biasa deh gitu, lu akan ambil apa? IPA atau IPS? Oh, gue bakal tetap ambil IPA sih. Bakal tetap ngambil IPA ya? Oke. Tapi lu punya nggak sih, maksudnya di kepala lu tuh udah punya gambaran belum kayak, oke, ini sesuatu yang pasti gue minatin gitu? Maksudnya apakah itu ketika lu mau masuk psikologi udah ada pemikiran itu waktu lu SMA, atau pas lu setelah SMA baru lu ada pemikiran bahwa gue suka nih, pengen kuliah psikologi nih gitu? Gue pengen kuliah psikologi itu sekitar SMA 3. Ya, jadi pas pertama-tama persiapan ujian tuh. Nah, di situ gue cari tahu, maksudnya find out by myself. Kayaknya gue lumayan seneng nih sama psikologi gitu. Oke. Jadi mulai munculnya sebenarnya pas SMA kelas 3 gitu ya. Benar. Oke. Terus kita lanjut ke bagian berikutnya. Yang gue mau tanya adalah, berarti ketika lu kuliah itu kan close call ya? Maksudnya benar-benar kayak hampir banget lah nggak lulus gitu. Ya kan? Iya. Terus dengan lo hampir nggak lulus itu, apa sih efeknya ke lu gitu? Maksudnya di gambaran kepala lu kayak gimana gitu? Maksudnya apakah kayak, aduh gue bisa jadi gagal nih, atau sia-sia nih gitu 4 tahun, atau justru di balik itu malah lu lihat sesuatu yang berbeda gitu? Waktu itu sih pas lagi ngejalanin berat ya. Maksudnya even gue sampai nangis sih gitu, dan gue telepon ke orang tua gue nanya gitu, terus gue harus gimana gitu kan. Dan
waktu itu sih sebenarnya gue punya pilihan. Kalau gue mau berhenti dan pulang, gue bisa ngelanjutin usaha mama gue gitu Oke. untuk ngajar. Which is yang di bidang, iya, Nah, oke, pendidikan ya. ya ngajar les. Hmm. Nah, terus cuma pas waktu itu gue mikir-mikir juga gitu. Oke lah, gue bisa ngajar les gitu. Dan ini apa namanya, pengembangan dari mama gue. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kalau gue nggak punya ijazah, siapa yang mau dateng gitu kan? Maksudnya orang-orang itu akan, ya istilah gini lah, kalau kita udah kenal sih mungkin oke-oke aja gitu ya. Iya, Maksudnya iya. ya kita tahu lah, oke dia siapa gitu. Dan dia udah berusaha, oke dia tahu, dan tahu skill gue sampai mana gitu. Tapi kalau misalnya satu hari gue mau mengembangkan sampai besar, rasanya ketika gue ngomong ke orang awam yang mereka nggak tahu siapa gue, ketika gue bawa background gue lulus nih, gue lulusan Taiwan gitu. Nah itu akan lebih berharga daripada kalau gue bawa gue lulusan SMA gitu. Oke. Maksudnya even though gue pernah belajar ya di Taiwan 4 tahun, tapi gue nggak punya bukti gitu, karena mereka nggak keluarin ijazah dan mereka juga nggak bisa keluarin apa-apa gitu. Yang membuktikan kalau gue belajar di sana. Ya paling cuma slip pembayaran uang sekolah, tapi kan buat apa gitu kan? Benar. Iya, gitu sih. Oke. Oke, nah sekarang kan, tapi tadi berkaitan dengan kalau ketika lu nggak dapat ijazah pun gitu, lu mungkin akan ngelanjutin guru gitu ya. Tapi pertimbangan lu waktu itu kan kayak sebagai guru pun juga tetap orang juga ada beberapa orang yang melihat credentials-nya lu gitu, kayak lu pernah lulus dari mana gitu, pendidikan lu seperti apa. Dan ketika lu balik ke sini, apa yang terjadi gitu? Apa yang ketika udah lulus, terus habis itu lu balik, terus habis itu apa yang lu kerjakan akhirnya? Waktu awal gue lulus dan gue memutuskan buat balik, pertama yang gue lakukan adalah gue bantuin mama gue dulu pasti, gitu. Karena sebenarnya waktu gue kuliah tahun ke-6, itu anak-anak murid mama gue yang ngelanjutin ke SMP, mereka nggak ada yang ngajar, gitu. Jadi gue ngajar secara jarak jauh ke mereka, gitu. Ya, nah begitu gue lulus dan gue balik, jadi akhirnya mereka bisa langsung belajarnya tatap muka, gitu. Nah itu hal pertama yang gue lakuin. Nah terus kedua, ya karena gue memang niat banget gitu ya, maksudnya ada di area ini gitu, area pendidikan maksudnya. Nah makanya gue sambil cari-cari juga ke arah mana nih gue bisa ngelakuin, gue mengembangkan diri gue gitu. Nah pekerjaan pertama yang gue dapatkan itu adalah sebagai guru TK. Oh ya? Oke, gue belum tahu ini. Oke. Guru TK. Oke. Gimana? Oke. Ya, jadi ceritanya gini nih. Waktu gue pulang itu, jadi ada teman gue gitu kan, teman gereja gue yang dia dari Taiwan pulang ke Indo gitu. Nah itu dia emang udah kenal gue gitu. Kita udah pernah kenal. Nah terus setelah gue pulang, gue belum langsung kerja sih. Nah tapi begitu gue pulang, kalau nggak salah cuma 1-2 minggu gitu. Nah terus si Cici ini tuh dia kontak gue gitu. Dia ngomong ke gue, lu udah ada kerjaan belum? Gue bilang belum ada sih, kenapa? Nah di sekolah TK tempat anaknya belajar, itu tuh ada satu anak tuh yang dia mamanya itu pekerja TKI dari Taiwan. Nah terus habis itu dia udah nggak di sana, terus habis itu dia pulang sama anaknya. Nah pokoknya ya keluarga bermasalah lah, maksudnya ada nggak punya bapak gitu. Nah terus akhirnya dia di sini mesti sekolah tapi nggak bisa bahasanya gitu kan. Jadi akhirnya TK ini mau nerima dia dan gue dimintain tolong gitu. Lu mau nggak jadi interpreter buat dia gitu. Nah akhirnya gue ke sana, gue bantuin interpret doang sebenarnya tugas gue. Nah terus habis itu lama-lama kerasan juga gitu, maksudnya dimintain tolong ini itu, terus anak-anak TK kan kalau misalnya ngelihat yang asing gitu kan, mereka suka tanya-tanya, mendekat-mendekat, manjat-manjat gitu kan. Jadi akhirnya akrab gitu. Ya dan gue ada di sana setahun sih, dan gue berasa ini cukup menarik gitu. Jadi ya dan ini sih maksudnya maksudnya ini yang bawa gue ketika gue pertama kali balik, ini pengalaman pertama gitu. Dan
itu setahun lu jadi guru TK gitu ya. Tapi ya maksudnya sebenarnya Iya. bukan ngajar materinya gitu, tapi membahasakan ulang gitu apa yang diajarkan oleh guru utamanya gitu. Iya, benar. Oke. Nah, terus dari setelah pengalaman lu itu di TK, berapa lama gitu sampai lu sekarang jadi di profesi yang sekarang gitu, jadi guru di SMP gitu. Setelah gue jadi guru TK nggak lama sih. Jadi gue pernah setelah gue resign gitu ya, ya karena ada masalah keluarga. Terus akhirnya gue perlu resign. Nah terus akhirnya gue sambil cari-cari kerja juga. Ini yang gue gak pernah ada dan gak akan gue masukin ke CV adalah pekerjaan gue sebagai sales. Oke. Gue pernah jadi sales 1 bulan. Oke. Dan itu tidak akan gue masukkan. Oke. Ya. Nah terus setelah itu sih nggak lama, gue langsung ke apply sih di Pelita. Oke. Iya. Oke. Jadi setahun guru TK, terus habis itu sebulan di sales Iya, gitu ya. sebulan. Jadi kerja kantor gitu ya. Terus habis itu Iya. apply lah gitu jadi guru SMP. Iya. Oke. Nah ini penting nih. Ketika lu jadi guru SMP, ada merasa bahwa ini nggak sih, lu kayak gue kayak dipaksa banget ya kehidupan gue. Kenapa? Kayak maksudnya pernah nggak sih lu bertanya bahwa kenapa ya kehidupan gue kayak memaksa banget gue jadi guru gitu? Buat gue enggak sih gitu. Oke. Karena buat gue tujuan pertama gue hidup adalah untuk mengembangkan pendidikan gitu. Dan ini visi yang gue dapat dari sejak gue tahun ke-4 atau tahun ke-5 gitu di Taiwan. Oke. Ya, jadi buat gue sih jadi guru, jadi pendidik ya, maksudnya nggak harus di sekolah gitu, tapi anytime, anywhere, gue akan tetap berusaha sebisa gue untuk jadi pendidik gitu. Oke, jadi lu mengacu pada visi lu gitu ya, lu titik tolak ukurnya adalah visi lu tuh memang jadi pendidik gitu, apa mesti di sekolah atau enggak, it doesn't matter gitu lah ya. Iya benar. Oke. Tapi kan gini ya, maksudnya kalau di Indonesia nih, ngomong-ngomong di Indonesia gitu kan, profesi sebagai guru kadang-kadang masih mendapat kayak sudut pandang yang negatif lah gitu. Kayak ya guru pekerjaan gampangan lah gitu, atau ya pekerjaan yang nggak profesional. Ya, I know sih ini perbedaan negara gitu. Maksudnya kalau kita jadi guru gitu misalnya di negara Finlandia gitu, it's a different thing gitu kan. Tapi kan kita jadi guru di Indonesia gitu. Belum lagi kayak mungkin ada orang yang mikir kayak lu kan dari luar gitu, kok lu jadi guru sih? Pernah nggak sih lu dapet kayak gitu? Dan apa tanggapan lu gitu? Ya banyak banget sih yang ngomong ke gue gitu, lu sayang banget lulusan Taiwan biologi tapi kerja jadi guru gitu. Oke. Cuma buat gue nggak terlalu banyak nanggepin sih, paling gue senyumin aja gitu. Nah cuma di dalam gue sih, gue tetap bawa satu pegangan gitu ya, satu pengharapan kalau pendidikan ini mau berubah gitu. Maksudnya kalau Indonesia ini mau berubah, bisa berubah dari sisi pendidikan gitu. Dan dari sisi pendidikan itu, karena memang dari awal Indonesia ini bukan dibilang tidak menghargai guru, tapi memang guru itu bukan profesi yang didambakan lah gitu. Benar. Nah terus ya kalau buat gua sendiri sih, kalau gua nggak mulai, siapa lagi yang mau mulai gitu. Oke. Ya. Oke, so jadi balik lagi ya, berangkat dari visi lo itu gitu, dan akhirnya gimana lo dari apa yang lo punya, dari apa yang lo bisa, lo bisa share itu dan lo bisa bagikan itu buat orang banyak gitu. Iya benar. Oke, dan sekarang apa sih misi lo gitu? Maksudnya ketika lo ada di pendidikan gitu, misi lo sebagai seorang pendidik tuh apa sih? Misi gua yang pertama, yang pasti adalah mengembangkan diri gua dulu ya, gitu. Karena gua nggak bisa mencapai visi mengembangkan pendidikan kalau gua sendiri nggak penuh gitu. Jadi gua harus selalu full dulu. Nah terus yang kedua yang kedua adalah membangun perusahaan gua, maksudnya tempat les ini. Dan tujuannya itu sebenarnya bukan buat keuntungan gue sih gitu. Nah, gue membangun tempat les ini, misi gue adalah untuk menjangkau ke
orang-orang yang ada di sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah bagus, tapi mereka nggak bisa ngikutin pelajaran sekolah yang begitu cepat gitu. Oke. Ya, dan terutama itu eh, misi utama gue adalah yang pasti adalah supaya mereka bisa dapat visinya mereka gitu. Karena buat gue orang-orang di kota adalah orang-orang yang punya kesempatan lebih banyak gitu ya. Maksudnya bukan berarti yang di desa lebih sedikit ya, tapi orang-orang di kota mereka punya privilege yang lebih gitu. Jadi kalau misalnya mereka mengembangkan diri mereka dengan baik, harusnya mereka bisa bisa jadi orang-orang yang nantinya akan mengembangkan Indonesia lebih lagi. Oke. Itu sih, ya. Oke. Jadi untuk sementara sampai di situ dulu. Gitu. Nah, tapi kalau untuk jangka besarnya, misi gue adalah pelayanan di tempat-tempat terpencil. Gitu. Oke. So long run-nya di jangka panjangnya itu adalah lu pengen lihat bahwa murid-murid yang lu ajar ini justru malah bisa mengembangkan Indonesia lebih jauh lagi gitu ya. Benar. Dan secara pribadi lo tuh kayak punya misi untuk kayak ada kerinduan lah gitu, gue bisa bilang ya, kerinduan untuk bisa nanti kedepannya lo bisa melayani di tempat-tempat yang terpencil gitu, untuk kayak kalau yang gue tangkap ya, untuk kayak connect daerah-daerah itu supaya mereka pun juga punya kesempatan yang sama gitu. Iya, benar. Oke. Kita lanjut yuk ke bagian berikutnya. Kita ngomongin balik lagi sih soal kuliah gitu. Ketika lo cerita tentang pengalaman lu kuliah gitu dan lu sampai akhirnya jadi pengajar gitu. Memang kelihatannya ini ya, diarahkan banget gitu. Kayak lu ada jalurnya gitu, kayak ada yang ngatur lah gitu. Akhirnya lu bisa lulus gitu. Kenapa lu di awal pilih biologi dan lu lulus nggak tepat waktu sih maksudnya, tapi dengan sumber daya yang nggak melimpah gitu, tapi lu bisa akhirnya lulus gitu, dan akhirnya sekarang lu jadi guru, dimana lu bisa, ketika lu jadi guru lu bisa menjalankan apa yang jadi tujuan dari kehidupan lu gitu kan. Oke, pertanyaannya adalah, menurut lu kuliah masih relevan nggak sih? Relevan atau enggak? Nah, karena gini ya, maksudnya kalau lu di biologi gitu kan, orang mungkin bisa bilang gitu, lu kan nggak perlu kuliah biologi gitu, mungkin lu kuliah guru aja misalnya di Indonesia gitu, lu bisa jadi guru juga gitu. Iya, bener sih. Cuma buat gue sih, kalau dari gue yang udah ngalamin gitu ya, yang namanya salah jurusan, nah itu buat gue kuliah tetap relevan sih. Mau lu salah jurusan atau enggak, yang penting adalah lu dapet ilmu yang lu nggak bisa dapet di sekolah itu loh, gitu. Maksudnya, gue lulusan biologi, tapi ya ilmu biologinya mungkin setengah juga gue udah lupa gitu. Ya harus dihafalin ini dan itu, banyak banget gitu kan. Ya, cuma at least yang gue dapat adalah ilmu gue di perkuliahan gitu. Pengalaman gue harus sambil belajar cari kerja gitu. Pengalaman, jadi kayak buat gue kuliah itu relevan. Kenapa? Karena pertama itu bisa membuka satu gate untuk kita dari dunia sekolah ke dunia kerja gitu. Nah itu gate-nya gitu. Mungkin ada yang bilang kuliah tapi kan beda banget gitu. Oh ya, of course gitu. Lu kerja part time sama kerja langsung itu beda gitu. Betul. Tapi at least kalau lu punya kuliah, lu punya pengalaman buat kerja part time dulu. Sambil no risk gitu loh. Maksudnya nggak ada risknya. Lu dapat kerja sama nggak dapat kerja itu sama aja gitu. Betul. Ya, paling lu cuma tinggal ketambahan duit jajan lah gitu. Ya nggak ada lah yang namanya part time terus habis itu gaji lu 1 bulan 1 juta terus lu bayar uang sekolah gitu, nggak bisa. Ya, tapi at least lu punya pengalaman gitu. Kita punya pengalaman gimana sih caranya lu harus part time. Posisi lu nggak setinggi itu, tapi lu berusaha gitu dari bawah sampai akhirnya lu dipercaya. Nah, itu menurut gue pengalaman yang berharga sih, dan itu kenapa kuliah itu relevan gitu. Nah, terus yang kedua adalah kuliah itu relevan karena yang gue sempat mention tadi di depan, ketika gue mengembangkan tempat les gitu. Ijazah itu tuh yang perlu gue dapet gitu. Ya, maksudnya ketika gue keluar cari kerja, kalau gue nggak punya ijazah, gue kan ngomong gitu. Ya gue sih lulusan SMA, gue pernah sekolah kuliah di ini. Tapi orang-orang yang nggak percaya, mereka kan ngomong, tapi lu nggak ada buktinya gitu bro. Gitu loh. Nah jadi
buat gua kuliah itu tetap relevan sih ya gitu. Nah, apa maksudnya poinnya adalah apakah harus satu tujuan, maksudnya satu jalan dengan visi lo atau enggak? Ya menurut gua sih nggak harus. Ya cuma at least kalau lu berjalan dan lu ngambil kuliah yang lu seneng, yang sesuai dengan visi lu jalannya bakal lebih enak gitu aja lah. Gitu. Maksudnya lu jalannya bakal lebih happy. Ngerti, benar-benar. Iya gitu sih. Ya jadi iya juga sih ya, kalau misalnya kalau lo ngambil kuliah tapi yang emang udah sesuai dengan, karena lo udah tahu gitu misalnya minat lo dan jalan lo mau kemana gitu, terus lo ngambil yang sesuai, kayak ya lebih enak aja gitu. Cuma ketika lo kuliah tapi mungkin lo nggak, mungkin tapi kayaknya juga relevan, maksudnya gini loh, kayak anak-anak SMA belum tentu yang sekarang 100% udah tahu gitu mereka punya jalan hidup kemana gitu. Jadi ketika pun mereka akan kuliah, kayak mereka juga akan dapat pengalaman lain gitu yang justru akan nambahin warna di kehidupan mereka. Bener nggak sih? Bener. Dan itu yang terjadi sama lu kan, maksudnya kuliah biologi bukan yang lu mau gitu, tapi justru itu jadi extension diri lu untuk bisa serve dengan lebih baik gitu dan ke lebih banyak orang. Bener nggak? Kalau gue simpulin gitu. Bener. Ya sih, jadi kayak buat gue, kalaupun lu salah jalan gitu ya, maksudnya kayak gue itu salah satu orang yang salah jalan, dalam tanda kutip salah jalan di awal. Tapi apa yang lu nggak tahu adalah yang di belakangnya gitu. Sorry. Nah, kalau gue nggak ngambil kuliah biologi waktu itu, mungkin hari ini gue nggak dapat kerja gitu. Nah, secara gue ngajar sejarah agak susah lah ya. Gue bukan benci sama guru sejarah, tapi gue nggak seneng gitu belajar sejarah gitu. Kayak buat gue apaan sih gitu. Nah, cuma tapi maksudnya kayak kalau gue mau ngajar pun gue akan ngajar ke arah sains gitu. Sementara kalau di Indonesia, kalau mungkin lu sadar dan lu mengamati, guru matematika itu banyak banget. Yang jago banyak. Terus guru fisika, cowok-cowok yang seneng fisika di Indonesia tuh somehow banyak banget gitu. Gue gak tahu kenapa. Gitu. Nah, sementara yang paling gak seneng cowok lulusan luar biologi hampir gak ada gitu. Benar. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita nggak lihat waktu itu adalah gue hari ini gue bisa dapat kerja karena gue ngambil kuliah itu gitu. Ya, walaupun itu bukan sesuatu yang gue senengin ya. Gitu. Tapi at least setelah gue masuk ke sana dan gue dapat, maksudnya gini, gue punya interest di arah psikologi dan lain-lain gitu. Maksudnya itu bisa jadi topik research gue di kehidupan gue sendiri gitu. Gue bisa nyari tahu secara personal gitu loh. Ya walaupun mungkin nggak sampai sejago orang-orang yang dapat pendidikan khusus ya gitu. Dan gue nggak bisa menyebut diri gue psikolog. Tapi at least untuk hal-hal seperti ini tuh gue bisa punya background gue sendiri. Dan at least kalau lu mau ngobrol sama gue masalah biologi dan lain-lain, ya at least gue nggak bisa dibegoin lah gitu. Betul. Gitu sih. Iya, jadi ya memang kesimpulannya adalah lu justru ketika lu kuliah, walaupun itu nggak sesuai dengan minat lu, tapi itu jadi extension diri lu gitu kan. Benar. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk ke akhir ya. Kita kan balik lagi tujuan video ini adalah setelah lu sharing, kita juga mau kasih gambaran gitu. Kalau anak-anak kelas 10, kelas 11 gitu. Apalagi masa pandemi gini ya. Maksudnya kayaknya bukan cuma guru aja yang waktunya tambah banyak, tapi murid juga gitu kan. Nah, ada yang menggunakan waktunya sesuai dengan minat dan bakatnya dia, tapi ada juga yang enggak kan gitu, yang akhirnya cuma membuang waktu gitu. Padahal maksudnya kesempatannya masih banyak, jalannya masih panjang, kehidupannya masih muda, masih banyak yang dia bisa bagiin buat orang banyak. Saran lo apa? Boleh lalu bagi gitu, kelas 10, karena mungkin ya, maksudnya mungkin mereka belum terlalu mikir mau kuliah apa gitu kan. Kalau ke kelas 11 mungkin lebih kayak mereka udah mulai mikir gitu, oh abis ini nanti daftar kemana ya, karena mulai daftar kuliah itu kalau nggak salah harusnya di bulan-bulan September, Oktober gitu lah ya. Jadi boleh lalu bagi gitu. Di masa pandemi ini kira-kira murid-murid tuh sebaiknya ngapain sih gitu? Terkait dengan masa depannya mereka. Ngomongin murid-murid dan anak muda, kita masih muda juga ya. Iya. Ya 18 ya kita ya. Walaupun udah bentar lagi kepala 3 sih. Iya, cuma at least kita masih kepala 2. Ya,
ngomongin soal apa yang bisa dilakukan ya, sebenarnya banyak banget sih ya, terutama untuk kelas 10, waktu lu tuh masih banyak gitu. Ah, Ya, dan kalau lu bingung sama apa yang mau lu kerjakan dan apa yang mau lu jalani, justru ketika di masa-masa pandemi ini, lu bisa apa ya, nyari dig out diri lu lebih banyak lagi gitu. Oke, oke. Karena gini, kalau kalau buat gue dari pengalaman gue adalah ketika lu mau tahu lu seneng ngapain, lu harus coba dulu gitu. Ya, Oke. kayak gue kerja sales 1 bulan. Kenapa bisa cuma 1 bulan? Karena gue gak suka gitu. Oke, oke. Akhirnya begitu gue kerja jalanin sebulan, gue keluar. Oke, Gue bilang sama oke. bos gue, sorry bos, gue gak bisa, gak sanggup. Oke. Nah, jadi sebenarnya adalah lu mesti cari tahu dulu lu maunya ngapain gitu. Dan itu cara yang terbaik adalah selain dari baca buku, explore diri lu sendiri gitu. Lu senengnya di mana gitu. Nah, sementara di masa-masa pandemi ini, pertama baca buku itu jadi sesuatu yang sangat memungkinkan. Oke. Waktu lu banyak banget gitu. Iya. Gitu. Dan sekarang itu banyak banget gitu. Maksudnya banyak website-website yang dibuka, banyak lecture-lecture yang dibuka, banyak PDF-PDF yang dibagi secara free gitu. Maksudnya why don't you use that Oke. opportunity gitu loh buat mengembangkan diri lo gitu. Oke. Nah, terus kedua adalah kalau lu berasa baca buku itu berat, ya lu coba melakukan sesuatu dong gitu. Masak misalnya. Terusnya gini, buat gua seseorang yang punya passion di apa yang dia lakukan, maksudnya artinya dia seneng apa yang dia lakukan, dia akan explore jauh lebih banyak daripada orang lain. Oke. Nah, Betul. ketika lu masak, lu cuma masak air, masak Indomie tambah garam, nah itu bukan berarti lu seneng jadi koki gitu. Iya, betul. Ya, tapi ketika lu seneng jadi koki, lu akan cari tahu, lu akan explore. Ini Indomie setelah gua masak bisa gua apain lagi nih Indominya nih. Bener. Itu aja gitu. kayak ketika dibikin konten gitu di YouTube, Indomie mewah gitu kayak rame gitu kan yang nonton ya. Nah, iya itu Oke. maksudnya gitu loh. Nah, terus kayak misalnya nih orang-orang yang kayak gua gitu, gua bikin video itu juga karena terpaksa gitu ya, maksudnya karena gue harus ngasih konten ke anak-anak murid gitu, konten-konten pengajaran. Tapi bukan berarti gue enjoy making a video gitu. Nah, buat gue making a video itu stressful banget gitu loh. Nah, tapi ada orang-orang yang maksudnya lu seneng gitu loh bikin video. Gitu. Lu bikin video, lu cari kontennya, lu cari background yang paling bagus, lu cari orang-orang yang bisa membantu lu make up gimana caranya supaya video lu bisa bagus, dan itu yang maksudnya menurut gua itu passion gitu loh. Betul. Dan ketika lu ada di masa-masa pandemi ini, lu find out dong gitu. Lu mau ngapain gitu. Nah, kalau misalnya lu nggak tahu ada di mana, mungkin passion lu berasa passion lu di elektrik gitu ya, teknik elektro dan lain-lain, ya lu bongkarin aja barang-barang di rumah yang udah nggak kepake gitu. Ya lu bantu emak lu beres-beres rumah lah 1 hari gitu kan, atau bantu bapak lu beres-beres rumah, kan pasti banyak banget tuh TV nggak kepake, apa nggak kepake gitu, mesin apa yang udah soak tapi masih bisa jalan gitu ya, lu bongkar gitu loh. Nah, itu sih maksudnya menurut gua itu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya useful banget buat lu, tapi lu juga nggak perlu keluar duit banyak gitu. Ya, kalau misalnya lu perlu dana lebih banyak ya silahkan. Maksudnya ya find out online, beli online atau apalah gitu. Lu nggak perlu keluar rumah. Nah, kalau buat kelas 11, karena kan udah lumayan dekat ya, dan buat gue sih tetap sih, maksudnya explore diri lu, dan kalau lu udah tahu lu mau kuliah apa, lu mau jalan mana nih yang mau lu jalanin, lu explore ke sana gitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan jangan sampai ketika lu ada di kuliah, lu mengalami kesulitan yang sama gitu loh. Ya of course lah, pasti ada lah kesulitannya. Tapi kalau orang lain start dari nol, dan lu punya privilege untuk start dari 15 meter lebih awal, kenapa nggak start dari sana gitu. Benar. Itu sih. Oke. So, jadi explore diri gitu ya, cari tahu apa yang suka nggak suka. Dan untuk cari tahu, lu nggak mungkin cuma sekedar kayak, oh baca dikit terus habis itu lu jadi semua tahu gitu kan, nggak bisa ya. Jadi kayak lu coba gitu, dan apa yang lu bisa create, lu create gitu. Jadinya ketika lu coba create itu, lu jadi tahu kan kayak tantangannya apa, lu sukanya di mana, nggak sukanya di mana.
Kurang lebih gitu ya, Hans ya? Bener. Oke. Iya. Nah, yang buat yang kelas 11 sama juga explore diri, tapi mungkin sekarang udah lebih terarah gitu kali ya, kayak oh, ini sekarang udah bentar lagi kuliah gitu. Jadi gimana caranya supaya istilahnya start ahead lebih dulu dari orang lain, sehingga lu bisa survivability lu bisa lebih survive deh gitu di kuliah gitu ya. Iya, dan sebenarnya apart dari survivability ya, maksudnya ketika lu udah siap-siap dari lebih awal, artinya apa? Ketika lu di kuliah, lu menghadapi bagian itu, lu nggak perlu waktu terlalu banyak gitu loh. Dah, sisa waktunya yang misalnya nih orang lain belajar hal itu butuh tambahan 2 jam per hari. 2 jam per hari berarti 1 minggu 10 jam loh gitu. Yeah. Maksudnya di dalam 10 jam itu lu bisa find out gitu loh. Lu bisa ngapain lagi nih gitu. Lu bisa explore diri lu lebih jauh lagi gitu. Dan itu sih advantage-nya menurut gue ya. Benar. Gue punya temen sih satu anak IT. Dia anak IT kuliah di kuliah swasta gitu di Indonesia. Dia lulusan terbaik. Dan poinnya bukan di lulusan terbaiknya, tapi poinnya dia pernah cerita ke gue bahwa ketika dia lulus IT, banyak orang-orang yang lulusan IT tapi dia nggak bisa coding. Sementara ketika karena dia tahu dia suka IT gitu, dia udah kayak ya istilahnya pelajaran yang didapat di kuliah tuh dia udah bisa Excel lah gitu ya. Jadi nggak terlalu pusing tentang itu, tapi dia belajar extra coding gitu, yang akhirnya bisa membuat dia dapat pekerjaan yang cukup stabil gitu kalau gue lihat sekarang sih. Gitu. Iya. Ya berarti itu sama ya. Ya kurang lebih dari cerita yang tadi gue sampein ya itu kayak merangkum apa yang lo mau sampaikan gitu lah kurang lebih ya. Iya, benar. Oke. Ini udah 45 menit ya, by the way, nggak berasa. Tiba-tiba aja gitu ya. Ini, by the way, ini video pertama gitu, terus habis itu 45 menit, gue juga bingung gini gimana nguploadnya ya. Oke. Any final words nggak, Hans, gitu? Berkaitan dengan kuliah ini, apapun lah, berkaitan dengan pandemi, dengan pendidikan, dengan kuliah, gitu. Final words ya. Terutama buat yang udah SMA sih, maksudnya zaman ini semakin cepat gitu, makanya lu juga larinya harus lebih cepat. Lu udah bukan waktunya lagi di mana lu larinya harus berlambat-lambat, karena ketika lu lambat, lu akan berasa orang lain itu semakin pintar, semakin cepat semuanya. Nah makanya lu sendiri juga harus explore diri lu sendiri semakin cepat gitu. Semakin awal lu mulai explore, semakin baik. Gitu. Nah, setelah itu terakhir adalah lu nggak usah takut gitu. Karena apapun yang lu hadapi, selama lu selama lu have faith gitu ya. Kalau karena gua have faith sama Tuhan, gitu. Makanya gua berasa oke lah, selama lu have faith lu akan bisa menjalani segala sesuatu gitu, walaupun itu berat. Gitu. Dan terakhir adalah jangan kuliah atau mencari pembelajaran untuk cari duit. Karena sama seperti yang sudah disampaikan banyak orang-orang sukses sebelumnya, ketika lu berhasil, ketika lu mencari sesuatu yang bisa lu lakukan dengan sangat baik, duit itu yang akan cari lu gitu. Dan itu benar sih. Iya, jadi bukan duit duluan gitu ya, jadi kayak enjoyment-nya dulu. Karena kalau lo udah punya duit, lo nggak enjoy apa yang lo lakukan, ya lo juga tinggalin akhirnya kan, gitu kan? Iya, benar. So compete, explore, jangan ngelakuin itu untuk duit, ngelakuin untuk apa yang jadi visi lo, ngelakuin apa yang jadi misi lo, atau ngelakuin apa yang sesuai dengan apa yang lo minatin, gitu ya? Iya, benar. Oke. Thank you banget, Hans, sharingnya. Semoga membantu gitu ya, karena gue yakin kenapa gue milih lu sebagai subjek yang pertama, karena gini, ngelihat meaning itu menurut gue penting sih dari apa yang kita alamin. Gue nggak bilang maksudnya pengalaman lu buruk atau pengalaman lu jelek, itu orang bisa nilai gitu ya, tapi kayak ketika lu bisa mendapatkan meaning dari even itu pengalamannya sebenarnya jelek gitu, tapi lu bisa dapat meaning yang oh ternyata dari ini, karena itu yang gue lihat gitu. Ketika lu dapat pengalaman itu, orang bisa ngelihat itu sebagai hal yang jelek, tapi justru itu meaningnya sangat-sangat meaningful gitu untuk lu gitu, karena it serves your vision gitu. Itu sejalan gitu dengan visi dan misi lu gitu. Dan semoga hasil sharing lu ini
teman-teman kita, anak-anak muda yang sekarang masih SMA, di sekolah kita maupun di sekolah di luar bisa ngelihat bahwa yuk kita kerja bareng-bareng bukan cuma untuk uang, tapi kita kerja untuk apa yang jadi tujuan kita di dunia ini. Sip. Oke, thank you Hans. Kita sampai ketemu lagi, ntar nggak tahu kapan corona ini, gitu ya. Oke. Good luck buat worshipnya, good luck buat ngajarnya. Lo juga sempat share tadi nggak demen bikin video, tapi itu ketentuannya sekarang. Good luck buat semuanya, semoga berjalan dengan baik dan semoga semua keluarga lo sehat-sehat aja. Oke? Siap, amin. Sama-sama. Oke, sip. Thank you. Sampai ketemu lagi Hans. Yoi, Ya. thank you. Ya. Oke, sekian perbincangan saya dengan narasumber kita pada video ini. Semoga membantu kalian untuk menambah wawasan kalian dan terutama membantu kalian untuk menjalani kehidupan kalian dengan lebih baik. Sekian di video ini, sampai video selanjutnya. As always, stay awesome. Bye-bye.